Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Pesta koktailnya? Barang. Orang dari perusahaan pelayaran baru saja menelpon. Katanya kapal kita... Ada apa? menghadapi hujan badai. Sekarang tidak bisa dihubungi. Kabar buruk datang bersamaan. Jangan bilang pada Yan Yan. Kenapa? Akan mengacaukan perhatiannya. Tapi kalau barang-barang tidak terkirim tepat waktu, apa yang akan dilakukan? Yang kita dengar hanyalah menghadapi hujan badai dan tidak bisa dihubungi. Tapi mungkin juga kapal itu berlayar seperti biasa dan akan tiba di pelabuhan tepat pada waktunya. Kalau tidak bisa dihubungi, bagaimana kau yakin kapal itu akan datang tepat waktu? Itu tidak mungkin, kan? Lalu bagaimana kau tahu kapal itu sudah menjadi masalah? Setidaknya kemungkinannya itu 50-50. Belum tentu. Yang kau katakan kemungkinan 0,01% dan yang aku katakan 99,99%. Chen Jiang, sepertinya sekarang gayamu itu sudah berubah. Bagaimana kau yakin kalau kemungkinannya adalah 99,99%? Sekarang kau itu seperti penjudi saja. Aku tidak ingin menjelaskan teori ini padamu. Aku sudah capek. Kali ini, percayalah padaku. Dan sebaiknya, sekarang kau pulang. Apalagi Chen Lu di rumah sendirian saat ini. Kau pulang saja, kau kan capek. Hari ini giliranku. Tapi ingat, besok kau harus mengantar Chen Lu ke sekolah. Tapi tolong kau jangan menelpon Yan Yan. Yan Yan, ada satu hal yang harus ibu beritahu padamu. Apa aku harus berpakaian seperti ini? Aku lebih suka gaya casual. Aku ganti saja ya. Jangan. Aku membutuhkan wanita yang seksi seperti dirimu ini. Jangan lupa, Xiu Yan. Kita ke sana untuk menarik perhatian. Kau selalu memberiku masalah yang sulit. Karena aku tahu kau bisa menyelesaikannya. Sudahlah, jangan memuji aku lagi. Ceritakan tentang pesta malam ini. Aku tidak tahu apa-apa. Pesta koktail itu adalah sarana sosial yang biasa digunakan oleh keluarganya Fernando. Mereka menggunakan cara ini untuk memberitahu orang lain bahwa melakukan transaksi bisnis dengan mereka adalah memiliki status sosial, layak dipercayai. Dan semua orang yang diundang ke pestanya akan merasa sangat bangga. Memang sangat bangga. Tapi kita harus pastikan tidak mengungkapkan kelemahan kita. Itu saja. Apa kau pikir itu gampang? Fernando mengundang kita ke sana untuk memberitahu kita bahwa kita tidak setara. Kau orang Tiongkok dan aku Eropa. Selain ini, apalagi yang mungkin diumumkan? Aku juga tidak tahu. Aku takut dia punya kartu kemenangan di tangannya. Jangan takut. Aku yakin kita bisa menanganinya. Kita bicarakan apakah ada hal lain yang mungkin dia lakukan. Oh iya, Xiu Yan, bisakah kita berhenti melaporkan segala sesuatu yang kita lakukan ke depannya? Lagi pula, aku pikir mereka hanya ingin tahu hasilnya, kan? Tidak bisa. Ya, baiklah. Dewiku yang cantik. Selamat siang. Wow, ini adalah investasi yang cukup bagus. Baiklah, ini pasti Nona Xiu, wanita misterius dari Tiongkok. Senang bertemu denganmu. Aku tidak tahu apa kau pandai
ilmu sihir timur yang kau punya. Karena kedatanganmu di sini membuat orang-orang terpana. Kalau begitu lebih baik kau berhati-hati. Itu pasti. Maaf, aku permisi dulu. Hai, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi, wanita itu yang telah membantumu membalikan situasi ini? Oh, dengar. Identitas seseorang itu tidak akan bisa kita ubah hanya dengan beberapa bahasa. Kau mengerti kan apa maksudku? Mengerti? Baiklah kalau begitu. Aku sudah bicara kepada mereka. Ini tidak seburuk yang kau pikirkan. Mereka masih yakin dengan kita. Hanya saja aku tidak tahu apa yang direncanakan Fernando. Xian, aku mendapat informasi. Fernando sedang mengadakan pertemuan tertutup di lantai atas dengan tamu Afrika Utara dan Asia Tenggara. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Coba kau tenang sedikit, jangan gugup begitu. Tenang, aku tenang. Oh iya, apa aku bisa berdansa denganmu? Aku bisa mengajarimu. Tenang saja, ayo lakukan. Lihat ini, gerakan kaki kananmu, kemudian gerakan kaki kirimu. Selama ratusan tahun keluarga Fernando hanya akan berteman dengan orang yang layak dipercayai. Sehingga kita memiliki Yang Group untuk menjadi partner di Asia. Seseorang pernah bertanya padaku, mengapa aku tidak bekerja sama dengan Yi Chu Group? Baiklah, sekarang kita lihat berita, dan ini adalah berita terbaru yang aku terima. Orang tua licik. Tenang saja. Menurut investigasi kami, kebanyakan pemasok perusahaan ini adalah perusahaan pedesaan yang memproduksi produk palsu. Dan mereka menghadapi krisis kredibilitas di Tiongkok. Dan aku yakin hal ini bukanlah suatu kebetulan. Penilaianmu salah. Tuan Fernando, berita-berita ini semuanya bohong. Wow. Menurut berita dan informasi, wanita ini adalah mewakili Yi Chu Group. Betul atau tidak? Kapan barang kalian dikirim di sini? Dengar-dengar kapalnya tenggelam di laut. Halo Tuan, kapal kami tidak tenggelam di laut, hanya menghadapi hujan badai, dan kami juga sedang berusaha menghubungi mereka. Di saat yang bersamaan di Tiongkok, kami juga sedang menghadapi badai rumor. Sebenarnya di Tiongkok, banyak sekali merek-merek terkenal yang diproduksi oleh perusahaan pedesaan. Jadi tolong Tuan Fernando, jangan mendistorsi atau mengelirukan konsep. Hei, itu barangmu terjatuh. Pekerja kami di perusahaan semuanya orang yang terampil. Barang-barang yang kami sumbangkan semuanya tiba di tempat yang paling membutuhkan. Dan sampai hari ini, manajer kami Tuan Wangsu, dia masih bekerja di daerah bencana sebagai relawan. Di mana Tuan Leon? Malam ini aku ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa perjanjian dengan kalian adalah palsu. Menurut informasi yang aku terima, dia tidak menandatangani kontrak kecuali Yi Chu Group. Ya. Sebagai orang Tiongkok di sini, aku bisa membuktikan Tuan Leon tidak hanya bekerja sama dengan Yi Chu Group, dia juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan komersial lainnya. Perusahaan mana saja? Apa aku tidak salah dengar? Tuan Fernando, ini adalah rahasia perdagangan. Mana mungkin kami berbagi informasi dengan... Kami telah menerima masukan dari para pelanggan yang bilang kalau desain Yang Group itu sangat modis dan sangat unik. Dan mereka berasal dari Shanghai. Nah, sebaliknya, desain Yi Chu Group itu sendiri sangat buruk. Oh. Boleh aku bertanya, apa kau melihatnya? Bapak Ibu hadirin yang terhormat,
Kalung yang aku pakai hari ini adalah produk baru dari grup Yichu. Jadi aku persilahkan kalian melihatnya dan katakan apa ada yang buruk dari kalung ini. Tuan Fernando, kau telah berprasangka buruk kepada produk kami. Nona, aku tidak bisa mengatakan apa-apa di depanmu. Tapi, bolehkah aku memintamu untuk berdansa denganku? Aku minta maaf atas ketidaksopanan dan kekasaran aku tadi. Kau membuatku terkejut. Aku tidak menyangka kau bisa berdansa. Ya, lumayan lah. Tapi kenapa? Kau begitu jelas dengan masalahnya Fernando. Aku saja tidak tahu kalau keluarganya itu tidak harmonis. Ini kebohongan terbesar yang pernah aku katakan dalam hidupku. Ketika kau bilang kau juga mewakili perusahaan lain, aku sangat terkejut. Berada di dekat orang baik membuat kita jadi lebih baik. Tapi berada di dekat orang jahat bisa membuat kita lebih jahat lagi. Ya. Aku sudah belajar hal buruk darimu. Ada satu yang aku tidak mengerti. Fernando tidak melakukan apa-apa selain mempermalukan kita. Kalau begitu apa tujuan dari pesta hari ini? Keangkuhan mungkin? Bukan hanya keangkuhan. Jika sasarannya bukan kita, berarti sasarannya adalah dua tamu itu. Maksudmu dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada dua orang itu? Bukannya kau pernah bertemu dengan mereka? Apa kau masih ingat wajahnya? Ya mungkin masih ingat. Sepertinya aku pernah bertemu mereka di suatu tempat. Benarkah? Bagus kalau begitu, kita pasti mengetahuinya. Halo? Hai Ibu Angkat, barang-barang kita sudah sampai mana? Untuk sementara masih belum ada berita tentang barang itu ya, Nien. Bagaimana dengan pesta koktail semalam? Fernando, dia membongkar semua skandal domestik kita di depan para distributor. Tidak mungkin orang asing bisa menggunakan trik yang sangat kotor untuk mencemarkan nama baik kita. Dia juga mengundang dua tamu rahasia. Aku baru dapat informasi tentang kedua orang itu. Tolong periksa emailmu. Tunggu ya. Yang satu distributor hardware terbesar di Asia Tenggara dan satu lagi distributor barang keperluan sehari-hari di Afrika Utara. Apa pandanganmu? Setelah bicara dengan Leon, Fernando mungkin mau menghentikan kerjasama dengan Yang Group dan mencari pemasok baru. Rasanya aku harus tinggal di sini lebih lama lagi dan mengunjungi berbagai pasar bersama Leon. Tujuannya untuk memperkuat jaringan penjualan kami. Baiklah, kabar ibu terus ya. Terima kasih banyak ya, Nian. Sama-sama. Baik, sampai nanti. Kenapa menatapku seperti itu? Apa kalung itu hadiah pemberian dari dia? Maafkan aku cuma penasaran saja. Karena aku juga akan memberikan satu hadiah untukmu sebagai tanda terima kasihku. Terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini.
Dan terima kasih atas kebohongan pertamamu demi aku. Selamat malam. Kadang-kadang aku sangat mengagumimu. Kau tidak pernah tahu siapa ayah kandungmu, bagaimana tampangnya, dan tinggal di mana dia. Jadi kau bisa menganggap kalau orang itu tidak pernah ada. Aku juga ingin seperti itu. Aku tidak apa-apa. Sesu. Kapal kita sudah melewati badai. Pak Direktur Pabrik. Jangan panggil aku Direktur Pabrik. Seharusnya aku yang memanggilmu Direktur Pabrik, Jiang. Kami baru membicarakanmu beberapa hari lalu. Kau sebaiknya tidak usah basa-basi. Katakan saja, apa yang terjadi dengan pabrik? Aku takut memberitahukanmu. Tapi kau harus memberitahuku. Jadi kau sudah mendengar berita itu kan? Sudah. Semuanya lancar. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut berita, pabrik kita reformasi, inovasi, dan mengeluarkan produk baru. Bagaimana mungkin kita bangkrut dalam semalam dan kau tidak memberitahuku? Aku malu menemuimu. Manajer Yang sedang bersaing harga denganmu di Eropa. Kita bersaing harga, tapi apa hubungannya dengan pabrik kita? Sebelumnya dia meminta kita untuk menurunkan biaya dan menghentikan produk baru yang dikembangkan. Akhirnya pasar domestik kita direbut orang lain. Aku juga mendengar manajer Yang berencana untuk menutup beberapa pabrik. Kau seharusnya langsung menelponku. Aku tahu kau dan manajer Yang adalah pesaing. Kalian pasti memiliki pandangan sendiri. Aku tidak mau mengganggu. Halo, Yang Sui. Ini aku Chen Xianghang. Ada apa menelponku? Aku mau tanya, apa kau bersiap-siap untuk menurunkan harga lagi? Sebenarnya apa tujuanmu? Mengalahkan Yichu Group dan mendapatkan pasar. Hei, apa kau benar-benar butuh pasar? Di mana IQ-mu sekarang? Tuan Fernando sudah mendapatkan 2 distributor besar di Asia Tenggara dan Afrika Utara. Untuk apa kau beritahu ini? Tentu untuk kebaikanmu. Aku tidak ingin Yang Group menjadi pecundang. Dan aku juga tidak mau melihat kalau Yichu Group akan menjadi umpan meriam dan menghilang tanpa ada alasan sedikit pun. Oh ya, aku mau bilang padamu, jangan teruskan persaingan internal lagi, oke? Begini saja, sebaiknya kita adakan pertemuan, lalu kita bicarakan dengan jelas. Bagaimana, kau mau?
Sekarang aku di lantai bawah. Apa? Kau bilang apa? Apa kau merasa terkejut? Aku juga merasa terkejut. Belakangan ini aku tidak bisa tidur. Aku punya banyak kekhawatiran. Asistenku bilang beberapa hari ini kau sibuk sampai malam di perusahaan. Jadi, aku datang untuk melihat. Aku di bawah sedang melihat jendelamu dengan lampu yang masih dinyalakan. Aku melakukannya seperti orang bodoh. Mari silakan. Ini merupakan kunjungan pertamaku di kantormu. Kantor yang bagus dan sangat mewah. Tentu tidak kalau dibandingkan denganmu. Aku tidak minum teh. Kopi? Jika Yichu tahu Fernando tidak akan bekerja sama denganku dan memilih partner lain, aku yakin dia akan tertawa dalam tidurnya. Aku bilang iya. Setidaknya kan kau ini adalah komisaris Yang Group. Kenapa kau menyimpan dendam atas hal-hal kecil itu? Kenapa diam? Perusahaan mendesakku membuka rapat dewan untuk meninjau perdagangan kami di Eropa. Dan Fernando mendesakku untuk menurunkan harga lagi. Sudah beberapa malam ini aku tidak bisa tidur. Tidak mau tambah gula kan? Ternyata kau masih ingat kesukaanku ya. Jujur saja, kau seharusnya tidak memberitahuku mengenai situasi rapat Dewan Grup kalian. Aku berani mengatakannya padamu. Aku harap aku bisa mengatakan segala sesuatu yang aku alami padamu. Terkadang saat aku merasa tidak sanggup menanggungnya, aku harap kau bisa di sampingku. Aku akan menuangkan segelas air. Chen Chianghe, aku tidak sanggup menanggungnya lagi. Sudah kuduga. Dari kemarin aku sudah ingin bicara denganmu. Takut tidak sempat lagi kalau kita tidak membicarakannya. Apa situasi sekarang ini seperti merebut pasar? Sebenarnya sekarang ini kita saling membunuh. Bisa dikatakan begitu. Semua produk kita, baik Yichu Group maupun Yang Group, sekali dikirim ke Eropa, pasti akan sangat laku. Dan harga kita tidak boleh begitu rendah. Tidak boleh sedikit pun. Tapi kalau kita terus bersaing, kita berdua akan menjadi pecundang. Dan hanya Tuan Fernando yang akan menjadi pemenangnya. Apa kau berharap hal ini yang akan terjadi? Dia rubah tua yang licik. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Yichu Group tidak ingin menurunkan harga lagi. Tapi aku juga berharap Yang Group juga bisa mempertahankan hargamu di batas normal, itu saja. Kemudian, kita berdua kehilangan pasar dan menyerahkan pasar Eropa ke distributor lain. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Apa kau pernah mempertimbangkan hal itu? Siapa yang bisa kalahkan kita? Aku bicara serius. Ini adalah fakta.
Tapi kita membutuhkan sistem penempatan harga yang seragam, benar kan? Beberapa tahun sudah berlalu. Kau masih suka bermimpi. Kenapa kau mengira ini adalah mimpi? Usaha patunganmu dengan orang Jerman bukanlah kesepakatan yang bagus. Toko yang kau buka juga tidak bisa diandalkan. Bagaimana mereka memposisikan produk kita? Tingkat rendah dan sedang. Jangan salahkan aku untuk tidak memperingatkanmu. Aku hanya takut kita akan kehilangan pangkalan kita sendiri. Kenapa aku tidak mempercayainya ya? Yang Sui, aku sudah mulai berbisnis dari awal bahkan sampai sekarang. Tidak bisa dikatakan bisnisku sukses. Tapi kau tahu kan yang aku andalkan adalah melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan orang. Benar kan? Jangan bergerak. Memangnya kenapa? Wajahmu mengingatkanku. Wajahmu sekarang tiba-tiba saja mengingatkanku betapa bodohnya dirimu. Saat kau minta bantuan padaku. Kau hati-hati kalau bicara denganku ya. Kau tidak seharusnya bicara seperti itu padaku. Chen Chianghe, bisa duduk lebih dekat denganku. Kita sedang membicarakan pekerjaan. Tapi aku ingin berbagi kata-kata hatiku denganmu. Oke, baiklah, katakan. Jika saat itu tidak ada Lu Yeju, apa kau jatuh cinta padaku? Selama kita bekerja, apa kau tidak ada perasaan apapun terhadapku? Tidak ada sama sekali. Ini kan sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kau masih berbelit dengan masalah ini juga? Ada apa denganmu? Aku harus menunjukkan padamu volume penjualan dan penawaran harga. Aku tebak kau pasti akan tidur lebih nyenyak setelah kau melihat data ini. Halo, Ciyuan. Halo, kau di mana? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku dengar dari ibu angkat kau belum pulang. Aku sudah menelpon beberapa kali. Halo? Ciyuan. Halo? Sebentar. Salinlah, aku ingin mengajakmu ke tempat yang bagus. Tempat apa? Ayo cepat, aku menunggu di sini. Sudah malam begini mau bicara dengan siapa? Saat yang paling sibuk di kota adalah tengah malam. Menurutmu, di mana tempat yang paling menarik? Aku tidak mau ke tempat seperti itu. Cepatlah, aku menunggu di lobi ya. Ayo! Pasang lagi. Kau lihat kan, aku beruntung. Ya. Terima Silakan. kasih. Pasang Ya, nah ini dia nih. nomor 2. Mana ini ya? Lumayan besar. Ya. Ya, Putar lagi. nah ini dia.
Siapa yang minum kopi? Yang Sui. Dia datang semalam. Tebakanku ternyata benar. Mereka sekarang seluruh Yang Group dibajak oleh Tuan Fernando. Jadi sekarang mereka sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan aku menawarkan solusi padanya. Hei, jangan dibuka. Hei, sangat dingin. Kalau kau ingin bicara, katakan saja. Aku bilang padanya, perusahaan dia dan perusahaan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau terus saja bersaing seperti ini. Jadi aku mengajaknya Ada untuk tempat tidur bekerja baru ya di sama. kantormu ini? Aku baru tahu. Kita bisa bekerja sama. Kenapa begitu? Fernando sedang mencari distributor merek di daerah lain. Kau mengambil shift bergiliran. Harusnya aku pikirkan itu ya sebelumnya. Kita perlu tempat tidur. Xiaowong, tambahkan tempat tidur di kantor ini ya. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan seperti membawa senapan. Kau boleh-boleh saja curiga padaku kalau aku sembunyikan sesuatu. Tapi apa yang sudah aku sembunyikan? Apa dia setuju dengan solusimu itu? Dia pergi tanpa bicara apa-apa. Tidak masalah dia setuju atau tidak. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah setuju. Tapi aku kan sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memberitahumu, menganalisa Oh ya, situasi gelang dan itu sudah juga kuberikan pada kepentingan. Yen. Gelang apa? Karena itu satu-satunya gelang yang pernah kau berikan pada aku selama ini. Jadi aku harus memberitahumu. Sarapanmu sudah siap. Bisnis kita akan menjual perhiasan. Kau masih mau beli? Apa hubungan masalah ini dengan masalah yang aku katakan tadi? Apa? Komisaris, seberapa besar tempat tidur yang cocok? Terkadang sebaiknya kau tidak usah mengetahui keputusan dari manajemen senior. Baiklah. Kebetulan sekali manajer lu. Kebetulan apanya? Bertemu di pusat perbelanjaan. Sepertinya kondisimu tidak begitu baik ya? Apa tidurmu nyenyak semalam? Aku dengar Xiaowong bilang belakangan ini kau juga menderita insomnia. Chen Qianghe itu orangnya lembut hati kepada semua orang. Berbeda denganku. Yang Sui, tolong jangan provokasi aku. Kalau tidak kau akan menyesal nanti. Benarkah? Kau mau coba? Manajer Yang? Manajer Yang? Ada apa? Yechu meluncurkan beberapa seri produk baru yang bertentangan dengan kita. Barang pesananmu baru tiba hari ini kan? Kalau kurang ambil di tempatku saja, ya? Bu manajer, Manajer Luo, Apa kau sudah lihat barangnya? sudah. Setiap produk kita lebih murah 0,01. Tempatkan semua model itu di tempat yang langsung terlihat oleh pelanggan. Baiklah, Manajer Luo. Tolong buatkan teh. Maaf, ayo kita minum teh dulu di sini. Kebetulan manajer yang ada di sini. Tidak perlu, karena kami akan keliling lagi. Jadi aku minta maaf. Terima kasih, manajer Yang. Halo, Halo, manajer Yang. ada apa?
Kenapa kau selalu tidak menjawab teleponku? Aku tidak punya waktu. Hah, manajer Yang, kita kan sudah bertemu. Aku tidak akan menyita waktumu. Aku ada di sebelah mobilmu. Sebaiknya kita bertemu. Manajer Yang. Katakan, ada apa? Kau kan sudah bertemu dengan para direktur. Dan itu karena aku. Juga semua sudah aku persembahkan kepadamu. Tapi aku memeriksa rekeningku, hari ini belum ada uang yang masuk. Setelah mereka pulang, mereka menolak bekerja sama denganku. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka kan sudah setuju. Tanyakan saja pada ayah mertuamu. Jangan hubungi aku lagi. Manajer Yang. Manajer Yang. Manajer Yang, tolong dengarkan aku. Manajer Yang. Manajer Yang. Manajer Yang. Semua jadi berantakan. Dasar orang tua. Kenapa kau lakukan semua ini? Dakwang, semua ini milikmu. Kau bisa menjual apapun yang kau mau di 8 kios ini. Hah? Selama kau bekerja keras untuk menghasilkan uang, aku bisa membantumu untuk merawat anakmu. Aku percaya kita pasti berhasil. Kau dan Xiaoku bisa bekerja sama. Ayah, kau sudah merusak semua rencana aku, Ayah. Aku membantumu. Aku mewakili ayahmu membantumu. Mau kemana kau? Apa benar? Aku sudah merusak semua jalanmu. Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah lakukan itu? Hei, apa kau pikir mereka itu sepertimu menghasilkan uang secara ilegal? Mereka itu orang sukses. Mereka sukses karena mereka teguh dengan prinsipnya. Jadi maksudmu, aku ini orang yang tidak pernah sukses? Aku hanya bisa mengurus kios kecil dan mengurus bisnis kecil? Kau tahu, dulu aku punya harapan padamu. Tapi sekarang ini, aku cuma ingin kau jadi orang baik, tidak ada yang lain. Coba lihat ini. Tidak. Aku pasti bisa membuktikan padamu. Apa yang bisa kau buktikan padaku? Ini adalah jalan terbaik untukmu. Jaga baik-baik daftar ini ya. Orang-orang ini akan menghubungimu satu persatu. Untuk kedepannya, tidak peduli apa yang kau dan pamanmu jual, harus berada dalam kisaran tertentu. Karena nantinya mereka bisa menjadi distributormu. Kakak sedang mencari asisten untuk membantu aku menjual barang ya? Kata-katamu itu cukup sampai di sini saja. Pertama, jangan biarkan pamanmu mengetahuinya. Kedua, usahakan Takuang tidak mengetahui juga. Terima kasih ya, Kak. Jangan bicara begitu. Aku harus menjemput Xiaolu. Apa kau perlu tumpangan? Baiklah. Ada apa, Kak? Maaf, aku tidak bisa mengajakmu. Tidak apa-apa, Kak. Kau pergi duluan ya. Ingat, yang kita bicarakan tadi adalah rahasia ya. Aku mengerti. Panggil Xiaowang kemari. Baiklah. Komisaris, Anda mau manggilku? Ada apa sebenarnya? Ini produk yang diminta manajer Luo untuk diproduksi khusus untuk melawan Yang Group.
Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Xiaolong? Xiaolong, Iya, Bu Manajer. buatkan teh hangat. Biarkan mereka milih pelan-pelan. Baik, Bu Manajer. Ini silakan minum tehnya. Terima kasih. Iya, ada apa? Kau di mana? Aku di pameran. Model-model baru ini sangat populer. Aku sedang negosiasi kontraknya. Kau sengaja melakukannya ya? Lakukan apa? Hah? Semua perhiasan kita lebih murah 0,01 yuan dari produknya. Semua seri produk baru kita bertentangan dengan punya mereka. Kau tidak sadar yang kau lakukan? Ini adalah bisnis, Zheng Jianghe. Apa kau melakukan sesuatu yang salah? Tapi kalau kau berperang seperti ini terus, maka bisnis kita akan semakin hancur. Jangan bilang padaku tentang itu. Sekarang tolong jawab aku. Apa dia menelponmu dan memberitahukan hal ini? Yichu, kau harus bersikap tenang. Berapa keuntungan yang bisa kau dapatkan? Peperangan kalian ini hanya akan membuat Fernando mengambil keuntungan. Halo? Ayah, Halo? Komisaris Chen? Baiklah. Manajer Lo, ada yang mencarimu. Aku malas, bilang kau keluar. Komisaris, manajer Lo baru saja keluar. Bicara apa kau ini? Aku mendengar suaranya ada di sampingmu. Zheng Jianghe, kau itu mau apa sih? Ada apa denganmu? Apa perkataan dia itu sangat penting untukmu? Berani kau datang mengkritik aku. Harusnya aku yang mengkritikmu. Aku juga tidak tahu kan, kalian berdua sudah melakukan apa saja semalam. Yichu, tolonglah bersikap tenang. Kau jangan bertengkar denganku. Kita bicarakan kalau kau sudah merasa tenang ya. Tolong sambungkan dengan manajer Yang. Maaf, manajer sedang keluar. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menemukan dia? Soalnya ponselnya dimatikan. Hari ini dia mendadak pulang ke Shanghai. Mohon maaf, Anda siapa? Ada apa sih, Yuan? cepat berkemas kita ke kota lain ya. Aduh, 1 hari lagi. Tidak bisa. Aku mohon. Tidak bisa. Nanti kau berjudi lagi. Itu yang paling aku takutkan. Kau tahu kan, keberuntungan sedang bersamaku sekarang ini. Apa kau juga tidak menyadarinya? Leon, bukannya waktu itu kau bilang kalau kau sudah berhenti berjudi. Lalu apa ini? 1 hari lagi saja. Oh ya, Fernando juga akan datang. Dia ada di kota ini. Dia di sini? Iya. Jadi 1 hari lagi kan? Bukan begitu. Xiaowang? Tuan Presiden, bukankah Anda meminta kami untuk memeriksa video dari berbagai pameran hari ini? Ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang aneh. Kau bisa beritahu aku apa yang terjadi? Tidak, aku rasa akan lebih baik jika Anda melihatnya sendiri. Aku kembali ke perusahaan sekarang. Ayah, kapan kita pulang?
Manajer Chan. Dia tidak makan. Baiklah, aku sudah tahu, tenanglah. Ini aku beli dengan mahal. Hampir meninggal membelinya. Aku rasa aku benar-benar semakin tua sekarang ini. Karena responku terbilang lambat dibanding dulu. Ketika langit baru saja menjadi gelap, hampir saja aku bertabrakan dengan satu mobil. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Banyak berita yang melapor tentang pedagang Tiongkok yang di luar negeri harus lebih memperhatikan keselamatannya. Oh ya, kau tahu kan? Siapa itu Lau? Pintu mobilnya dibuka orang saat di jalan tol. Dan kalau saja istrinya tidak teriak, dia pasti sudah dirampok. Aku tidak pernah mendengar berita ini di gedung asosiasi. Masih ada satu berita lagi yang dilaporkan. Seorang pedagang Tiongkok katanya diculik. Nama keluarganya juga Chen. Coba kau pikirkan. Kasihan kan keluarganya? Minta tebusan 20 juta yuan. Dan sudah diberikan. Sandranya masih dibunuh juga. Jadi tidak ada gunanya menghasilkan uang banyak kan? Karena nyawa adalah harta yang paling berharga. Dan kita juga harus menghargai waktu kita. Kembalikan kotaknya kalau kau tidak menyukainya. Kalau aku diculik, kira-kira berapa uang tebusan yang akan kau berikan? Manajer tidak punya uang. Baguslah. Jangan rewel lagi ya. Ayo bangun dan minum tehnya. Aku bosan sekali. Kau sudah menakutiku. Aku sudah memikirkannya kembali. Aku benar-benar sangat emosional. Seharusnya aku tidak buru-buru memperkenalkan perhiasan itu. Ya, itu cukup bagus. Dan kesadaranmu meningkat cukup drastis. Pembuatannya kasar. Desainnya juga kurang inovatif. Jadi sampah lagi. Coba aku lihat. Aku sudah minta mereka untuk produksi lagi. Kalau aku memang salah, seharusnya kau mengertikan aku. Memangnya aku tidak? Lain kali aku akan memperhatikanmu. Tapi tetap ya, aku tidak akan pernah setuju bekerja sama dengan Yeng Sui. Bukankah baru saja aku memuji kesadaranmu yang meningkat? Ya Jangan kan? bicara tentang kesadaran. Itu masalah laki-laki. Aku ini kan wanita. Mau minum teh apa? Giok jenis es. Cantik kan? Kenapa mereka memberikannya? Chen Jianghe. Aku ini bukan wanita yang tidak punya akal. Tentu saja aku tahu bagaimana strategi berbisnis. Tapi ada larangan yang tidak boleh kau lakukan dalam berbisnis. Yaitu tidak boleh bekerja sama dengan Yeng Sui. Benar kan? Baguslah kalau kau tahu.
Halo? Xian, kartu bankku ketinggalan di kamar. Kau bisa membawanya kemari? Aku datang ke Eropa untuk menduduki pasar, bukannya untuk berjudi. Aku mohon, ini yang terakhir. Percayalah padaku. Aku tidak mau ke tempat seperti itu. Tidak peduli kau menang atau kalah. Sudah aku bilang aku tidak mau ke sana. Hei, lawan mainku itu Fernando. Aku sudah tahu. Silakan Tuan. Apa yang kau lakukan? Hei Nona, lebih baik kau jangan begitu terhadapnya. Itu membuat dia malu. Kau ingin menghentikan aku? Kau tidak boleh main lagi. Sepertinya singa ini dikendalikan oleh seorang wanita timur. Dan dia tidak berdaya menghadapinya. Ini bukan urusanmu, minggir. Kau tidak boleh main lagi. Kau sudah masuk ke dalam jebakannya. Aku tidak membutuhkanmu, keluar! Aku beritahu sekali lagi. Menang atau kalah bukan urusanku. Kau hanya menghancurkan dirimu sendiri. Cepatlah, keluar! Pergilah! Sadar, Leon. Ayo mulai lagi. Xian! 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 Kau menyadarkan aku. Fernando, dia terus memprovokasiku. Dia datang dengan niat jahatnya. Aku tidak akan berjudi lagi. Kau adalah malaikatku. Kau adalah hadiah dari Tuhan. Sejak pertama aku melihatmu, aku tahu kau adalah milikku, Xian. Leon! Xian! Aku belanja gelang hari ini. Orang Tiongkok sangat luar biasa. Daya belinya tinggi. Tapi yang terpenting sekarang standar kehidupan masyarakat sudah semakin tinggi. Jadi kebiasaan berbelanja masyarakat menjadi begitu kuat dalam 2 tahun terakhir. Apa kau menyadarinya? Ya, tentu saja. Yuan juga menguat. Dalam 2 hari terakhir, kau menyadarinya? Nilai tukar tidak menentu belakangan ini. Ya, jadi karena itulah perusahaan kita akan menghadapi situasi yang sulit. Aku jadi khawatir karena baik perdagangan domestik maupun internasional tidak mudah melakukannya. Dulu kita selalu berpikir untuk menjual produk kita ke luar negeri, tapi terlalu banyak barang-barang bagus di luar negeri dan tidak mudah masuk ke sana. Di sisi lain, kenapa kita tidak mengimpor produk yang bagus dari luar negeri dan menjualnya di Tiongkok? Setelah kita memegang produk terbaik di dunia, kemudian kita menjualnya. Kenapa tidak melakukan itu? Yang kita bicarakan ini adalah global. Membelinya secara global dan menjualnya dengan global. Sedikit kompleks. Membeli secara global dan menjualnya secara global. Kalau itu terjadi,
Artinya, kita tidak hanya menjadi Chen Qianghe dan Lu Yichu. Kita bisa menjadi Fernando. Kita bisa menjadi Leon. Kalau kita berjalan mengikuti alur pemikiranmu, kita perlu memiliki kerjasama yang lebih luas dengan lebih banyak orang. Misalnya, merek berkelas tinggi di Jerman, pabrik-pabrik yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, dan bahkan Ying Sui dari Yang Group di Shanghai, ya kan? Kita bisa bekerja sama, ya kan? Sini, aku tambahkan tehnya. Kau sudah membocorkannya secara tidak sengaja. Percuma saja aku bicara panjang lebar. Jangan minum lagi. Sebaiknya tidurlah. Kau pergi tidur duluan saja. Aku mau minum di sini sebentar sekalian pelajari apa yang baru saja kau katakan tadi. Cien. Aku minta maaf karena kemarin itu aku... Fernando belum pernah ke kasino sebelumnya. Kenapa semalam dia ke sana? Aku mengamatinya dengan cermat. Setiap langkah yang dia buat dan setiap detilnya, aku merasakan dia sekarang ada di dalam krisis. Dia juga perlu menenangkan diri. Kalau ilmumu semudah ini, aku bisa ambil S3. Coba kau baca ini. Apa berita ini dari pelelangan barang antiknya? Iya, dia tidak pernah memamerkan barang antik ini kepada yang lain. Itu diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Tapi kenapa sekarang dilelang? Hanya ada satu alasannya. Dia pasti banyak hutang dan dia butuh uang. Dia tidak datang menemui kita. Lalu apa? Untuk bank, karena bank berteman dengan keluarganya. Benarkah? Aku akan panggil taksi ya. Baiklah. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Maaf. Berhenti! Berhenti! Leon! Serahkan kalungnya. Oke, aku kembalikan. Cepat. Ya, aku tidak apa-apa. Ini kalungmu. Tapi cuma ini. Tidak apa. Yang penting kau baik-baik saja. Ayo. Sepertinya perusahaan kita memproduksi beberapa produk tergesa-gesa.
Dan semua gagal. Tapi aku akan bertanggung jawab. Aku akan memotong tunjanganku bulan ini. Padahal departemen produksi sudah memperingatkan aku soal ini. Dan sebagai gantinya, tunjanganku akan kuberikan pada mereka sebagai hadiah. Dari proyek mendatang, ada pabrik yang akan bergabung dengan kita. Xiaoweng, tolong kau jelaskan pada mereka. Baiklah. Aku telah menyerahkan material padamu. Kau bisa melihatnya dulu. Dan pabrik sudah menghubungi kita beberapa kali. Mereka sungguh ingin bergabung dengan kita, maka... Ya, halo. Apa kau yakin? Berdasarkan temuan Departemen Pemasaran dan Data Sampel, kami telah merangkum 3 fitur tentang karakteristik pabrik. Baik. Baik. Tetap ikuti ini. Apa itu Yan Yan? Dia dan Leon menemukan sesuatu. Rantai keuangan Fernando putus. Fernando? Benar. Bagaimana bisa begitu? Perusahaan mereka kan sangat besar. Putusnya rantai keuangan tidak ada hubungannya dengan firma besar keluarganya. Kalau dia menuntut ke pengadilan, akan menjadi masalah. Seperti Fernando. Sebelumnya dia punya masalah keuangan dengan orang lain dan mereka membawanya ke pengadilan. Jadi bank membukukan setengah dari modalnya. Itu masalahnya. Apa itu yang disebut orang pintar dimakan oleh kepintarannya sendiri? Tentu. Aku pikir itulah kenapa dia meminta Yang Sue untuk menurunkan harga. Karena dia kekurangan modal. Tapi itu hanyalah analisaku. Bagaimana menurutmu? Apa kau punya pendapat? Sepertinya itu pesan yang sangat penting sekali ya. Sudah selesai? Masih belum. Tapi baiklah, kau yang putuskan. Aku jadi penasaran. Kenapa selalu dia ya yang kau pikirkan lebih dulu, bukan yang lainnya? Ya, karena dalam hal ini Yang Sue perlu memilih. Memangnya aku tidak boleh memberitahu dia? Komisaris Chen, kau itu sangat baik. Kau selalu memperhatikan sainganmu. Aku tidak pernah menganggap dia saingan. Lalu kau anggap dia apa? Teman? Itu tidak benar. Atau mantan pasangan ya? Nah, itu dia. Kalau dia mantanmu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bisnis bisa gagal, tapi hubungan tetap Hubungan macam apa? hanya teman biasa. Tadi kau bilang dia itu bukan teman. Apa kau menjadi lebih senang kalau aku bilang dia adalah adikku? Aku akan lebih senang kalau kau bilang dia itu kekasihmu dalam mimpi. Xiaoweng, Iya, manajer. tolong kau siapkan makanan untuk mereka ya, supaya bisa istirahat. Baik. Jangan lupa nyalakan musiknya. Anda mau jenis musik apa? Kau punya adik perempuan berapa? Baik. Aku punya adik perempuan baru. Aku benci mendengar orang bernyanyi dengan fals. Tapi dia bisa ku jadikan pacar. Ada yang punya permen? Halo, Bagaimana pengurangan harga dipertimbangkan? Tolong dipikirkan dulu. Tuan Fernando. Aku belum pertimbangkan mengenai penurunan hargaku. Kau harus tahu akibatnya. Barang kedua, partner baru kita telah sampai di pelabuhan. Tolong dipikirkan. Yang kau maksud adalah kau telah punya partner bisnis baru, bukan begitu? Betul.
Aku akan memberimu kesempatan, tapi aku katakan padamu, jika kau tidak menurunkan harga, kau akan kehilangan pasar, dan pasar pintu Eropa akan tertutup selamanya untukmu. Kau suka barang antik ya? Ini bukan hal yang biasa untuk anak muda sepertimu. Apa ada yang bagus? Aku tidak tahu kenapa, tapi ini mengingatkanku pada ayahku. Maksudmu orang yang tinggal di pinggir kota? Ini konsepsi artistik. Kau tidak akan mengerti. Itu artistik Tiongkok. Sepertinya keluarga Fernando punya selera bagus. Semua barang antik yang dilelang hari ini, semuanya elegan. Kalau suatu hari kau punya uang, tolong lakukan sesuatu untuk kebudayaan. Jangan berjudi terus. Kalau aku punya banyak uang, aku akan buka kasino untuk mengambil semua uang para penjudi. Dalam waktu 24 jam, Fernando akan mengumumkan penurunan harga. Apa milik Yang Group? Milik toko keperluan sehari-hari dan toko hardware. Itu dua tamu misterius yang pernah kita temui. Apa itu bisa dipercaya? Barang dari Afrika Utara dan Asia Tenggara sudah tiba. Dia gunakan itu untuk menekan kita. Pelankan suaramu. Penerbangan lainnya akan mulai 24 jam lagi. Itu tidak mungkin. Karena Fernando tidak punya uang. Dari mana dia dapat uang? Seberapa jauh pelabuhannya? Sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Ayo kita pergi. Ibuku memaafkan ayahku sebelum meninggal. Dia telah mencarinya sekian tahun. Kemudian aku tidak ingin mau kuliah, sehingga aku bergabung di tentara. Ayahku meninggal karena sakit jantung. Tapi yang kucemaskan tentang kesehatannya. Ada apa dengan jantungnya? Dia baru operasi saluran jantung. Bagaimana kalau terjadi sesuatu jika dia sendiri di rumah, lalu aku berhenti menjadi tentara? Sekarang aku bersamanya. Siang dan malam, aku selalu menjaganya. Bahkan aku selalu menelponnya kalau aku tidak ada di rumah. Halo? Kau di mana? Aku mau ke pabrik perhiasan. Berhenti di situ dulu. Dan pergilah ke klub untuk menemui Nona Wu. Aku ingat, sepertinya Nona Wu pernah berbisnis dengan Tuan Ruan. Siapa dia? Tuan Ruan Wen Xiong, pedagang hardware dari Asia Tenggara. Partnernya Fernando. Oh ya, Fernando akan mengumumkan penurunan harganya dalam waktu 24 jam. Dalam 24 jam katamu? Besok maksudnya? Iya. Jadi kau ingin dia... Iya. Jadi kita sebaiknya tidak usah bersaing harga. Baiklah, cepat ke klub dan cari Nona Wu. Beritahu aku akan informasi perkembangan terbaru ya. Gila. Tianbao, putar arah, kita pergi ke klub. Jadi, Yan, kau mengerti yang aku bicarakan denganmu kan? Ini sangat berisiko. Apa kau berani untuk melakukan semua itu? Katakan ayah angkat. Kubu Fernando sebenarnya tidaklah kuat. Contohnya Ruan Wen Xiong yang pernah kita bicarakan. Keluarga generasi sebelumnya telah meninggalkan Tiongkok. Mereka memiliki ikatan batin dengan Tiongkok. Jadi mudah berkomunikasi dengan mereka. Aku dan Leon sedang menuju pelabuhan. Apa yang akan kau lakukan? Ruan Wen Xiong ada di sana. Kerja bagus, Yan. Ayahmu punya putri yang baik. Fernando mungkin telah menandatangani kontrak dengan mereka untuk membayar setelah pengiriman. Aku pikir mereka tidak akan puas. Jangan khawatir. Baiklah, aku menunggu pesanmu. Baik, sampai nanti. Oh ya, aku tidak tahu kenapa kau menemui Ruan Wen Xiong. Oh ya, kau bilang
aku boleh pinjam mobilmu menjadi supirmu dan mengantarmu kemari. Aku menemuinya karena ingin memanfaatkan pasar Tiongkok untuk meyakinkan mereka dan bertukar pasar dengan mereka. Dengan bantuan mereka, merek Yichu dapat masuk ke pasar Afrika dan Asia Tenggara. Di saat yang sama, mereka bisa masuk ke pasar Tiongkok dengan bantuan kita. Wah, ide yang bagus. Yang membuatku senang adalah pandanganku sama dengan ayah angkatku. Sebenarnya apa yang kau inginkan dari dua pebisnis itu? Kata ayahku, permintaan kami hanya satu, tidak ada perang harga. Bersaing secara sehat di Eropa. Sayang sekali, kau bisa minta lebih. Aku yakin mereka pasti akan memenuhi persyaratanmu. Karena aku tahu itu dilakukan demi pasar Tiongkok. Leon, kau harus ingat, kalau berbisnis atau melakukan apapun, jangan serakah. Suruh mereka berbisnis denganku dan tinggalkan Fernando. Oh ya, aku adalah partner kerja dari perusahaan ayahmu. Sheriff dan Ruan Wenxiong bisa berbisnis denganku. Kalau mereka membayar setelah pengiriman, mereka tidak perlu lagi surat kontrak. Kau tidak bisa melakukan ini. Tadi ayahku memperingatkanku. Jika kau ikut campur, urusannya jadi beda. Kami ingin persaingan sehat dan negosiasi setara. Kau tidak bisa mencampurinya. Leon, apa kau tidak bisa mengendalikan emosimu? Paling tidak, jangan pernah tunjukkan rasa tidak puasmu kepada orang lain. Ya, baiklah. Aku tenang. Ruan Wenxiong datang ke Tiongkok dengan ayahnya untuk mencari leluhurnya, dan suamiku pergi bersama dengan mereka. 2 tahun pertama mereka mencoba bergabung ke pasar Tiongkok. Oh iya, mereka bahkan datang juga ke Yiwu. Tapi suamiku bilang mereka tidak bisa menemukan agen yang cocok, makanya mereka kembali lagi. Hanya itu yang aku tahu. Hanya karena itu? Ya. Hanya itu yang aku tahu. Dia itu tidak percaya orang lain. Dia itu takut orang akan menipu dia. Ini masuk akal. Ruan Wenxiong kembali ke hotel dan aku sudah di lantai 1. Ayah angkat, bagaimana supaya dia percaya? Ada lebih dari 20 jam, Yan. Kau harus katakan ke dia, perang harga akan membuat kehancuran bagi kedua belah pihak. Aku mengerti. Hei, kau yakin tidak butuh aku? Tuan Ruan, aku Cien dari Yichu Group. Boleh bicara sebentar? Tidak apa-apa. Fernando sudah memutuskan akan perang harga. Dia sudah bernegosiasi dengan pemilik kedua brand itu. Masih ada waktu 20 jam yang tersisa. Kau pikir kau bisa mengubah pikiran mereka? Halo? Iya, aku mendengar. Kalau kau ingin memiliki apa yang tidak kau miliki, maka kau harus kerjakan apa yang belum pernah kau kerjakan. Sayang, aku jarang membaca. Tulisan siapa itu? Ini buku harian kakakku. Dia bilang seperti itu padaku ketika naik kereta menuju Beijing. Nona Yeng, semua anggota sudah datang. Baiklah. Ya, halo. Ini aku Chen Xianghe. Masih ada 20 jam sebelum perang harga dimulai. Ini bukan masalah kita lagi. Aku tahu. Barang mereka sudah sampai di pelabuhan. Bisakah kita kerjasama untuk pengaruhi mereka? Mempengaruhi Sheriff dan Ruan Wenxiong untuk berhenti memikirkan pasar, begitu? Itu tidak akan menjadi masalah. Kita bisa berbagi pasar bersama. Aku harus pergi.
menghadiri rapat direksi. Ya, Yang Sui. Ada apa? Seperti yang aku pikirkan, dia menandatangani kontrak dengan sheriff dan dia bisa membayar setelah pengiriman sehingga dia bisa berebut pasar. Tuan Menxiao hampir tidak percaya siapapun. Dia bilang dia tahu tentang Yang Group. Tampaknya dia percaya bahwa sangat susah bagi kita untuk negosiasi dengan Yang Group. Jadi yang mereka butuhkan penjelasan bertatap muka langsung? Ayah angkat, sepertinya sudah terlambat kalau ayah datang sekarang karena perang harga akan dimulai dalam 20 jam lagi. Yang, apa kau bisa pergi ke tempat di mana kau bisa menelpon video denganku 3 jam lagi? Aku perlu bicara dengan mereka. Iya, aku mengerti. Akan kulakukan. Permisi, Tuan Ruan bisa tolong bantu kami menemukan Tuan Sheriff karena bos kami ingin bicara dengan kalian berdua secara langsung. Bukankah kau bilang dia ada di Tiongkok? Aku harus ke Shanghai untuk bicara dengan Yang Sui. Aku telepon Yang Sui. Dia sedang rapat direksi, jadi aku tinggalkan pesan. Aku pikir aku harus pergi ke perusahaannya. Jadi kita bisa melakukan video call dengan orang yang berada di Madrid. Kau baru saja bilang kalau dia sedang rapat direksi, kan? Bukankah akan lebih baik aku tidak mencari mereka, tapi pengaruhi mereka satu-satu? 10 jam tersisa dan kau harus pikirkan faktor perbedaan waktu. Apa kau yakin kau bisa sampai tepat waktu? Aku sudah pikirkan itu. Mungkin akan butuh waktu 3 jam dalam perjalanan. Dan aku akan mencoba untuk pengaruhi dia setuju dengan rencana kita. Kau ikut aku tidak? Nanti dia akan terpukul. Aku akan menjagamu dari belakang saja. Aku akan tinggal di kantor malam hari. Dan kalau kau butuh materi, aku akan menyuruh staf ke sana. Baiklah. Tianbo, temani kakak iparmu. Baik, Kak. Perhatikan telepon di perjalanan. Apa kau yakin kalau kau bisa mempengaruhi Yang Group dalam waktu 3 jam saja? Kau harus punya taktik. Sebenarnya tidak begitu yakin. Aku butuh waktu 8 tahun untuk mencari kakakmu. Sebenarnya aku tidak yakin. Tapi sekarang aku menemukannya. Ayo berangkat. Kalau harga tidak turun, usaha kita pasti akan menyakitkan. Kita harus kembali ke pasar domestik. Kalian tahu, kita telah bekerja sangat keras untuk ini, kan? Hanya untuk dinikmati orang lain. Ini konyol. Kalau kita tidak menyerahkan barang ke Fernando, siapa yang bisa memberi barang ke dia? Ayo lebih cepat, Tianbo. Iya, Kak. Seharusnya kita tidak masuk ke pasar Eropa. Apalagi pasar Amerika saat ini. Tenang, tenang. Pak Direktur, bagaimana ini? Nona Yang, turunkan harganya. Pokoknya aku tidak mau menurunkan harganya. Baru saja menelpon. Itu sudah ada di kontrak. Dan dia sudah aku tidak setuju dengannya. Aku tidak akan menurunkan harga. Lebih baik kita bicarakan saja nanti ya. Yang Sui, akhirnya aku mengangkat teleponku. Halo, aku sedang rapat direksi. Aku sudah menyalakan pengeras suara. Suaramu akan didengar oleh semua anggota. Sekarang katakan apa yang kau inginkan, supaya mereka tahu apa yang kau inginkan selama ini. Katakan. Iya, baiklah. Para direktur yang terhormat, aku Chen Qianghe, komisaris Yichu Group. Aku protes. Orang luar tidak boleh ada di rapat direksi kita. Iya, kau benar. Kita ini adalah saingan. Tapi aku yakin kalian semua
sudah tahu bahwa dalam waktu 18 jam, perusahaan kita akan menjadi korban perang harga. Dan sekarang ini, toko keperluan sehari-hari, Sheriff dari Eropa dan hardware Ruan Wenxiong membongkar barang dari kapal. Dan Fernando sudah bersiap-siap untuk memaksa kita menurunkan harga lagi. Jadi ini membuatku sangat khawatir. Maka aku menggunakan cara lancang dan tidak sopan ini dalam berkomunikasi. Itu supaya aku bisa menghubungi kalian semua secepat mungkin. Jadi seperti ini, aku punya 3 rencana. Yang pertama adalah perusahaan kita harus bekerja sama. Jadi seperti ini, struktur pasar terbawah tidak akan terkena dampak besar dari ketidakpastian. Dan yang kedua adalah 4 perusahaan kita harus melakukan kerjasama, ya. Jadi begini, yang pertama adalah Yang Group dan yang kedua adalah Yichu Group. Kemudian Ruan Wenxiong dan Sheriff. Kalau seperti ini, aku yakin perang harga yang dimulai oleh Tuan Fernando tidak akan berhasil. Dan yang ketiga adalah kita ubah krisis menjadi kesempatan. Kita dapat menggait mereka, masuk ke pasar Tiongkok, dan bertukar pasar dengan mereka. Dengan cara ini, kita bisa menjual barang ke daerah lain secara bersamaan. Aku tidak tahu apa kalian paham dengan ketiga rencana ini. Aku dengar kalian suka teh. Jadi aku bawakan teh dari Tiongkok. Perangkat tehnya juga dari Tiongkok. Semoga kalian suka ya. Kau selalu punya cara. Yang penting kalian suka, aku akan senang. Selamat menikmati. Bagaimana bisa? Fernando bilang kita adalah saingan. Tuan Sheriff, maksudmu kita dan Yang Group? Dia bicara sangat bagus. Ini salahku, iya kan? Untuk panggilan video nanti, aku akan menjadi penerjemahmu. Halo Komisaris Chen, aku Lin Xiang dari Yang Group. Aku suka cara kerja Anda. Tapi aku punya satu pertanyaan. Pasar domestik memang kartu as yang bagus. Dan perusahaan asing juga berusaha masuk ke pasar. Lalu apa yang kita lakukan jika kita membuka pasar untuk pesaing? Aku berikan jawabanku dan kau bisa melihatnya. Alasan kenapa kita tidak akan kesusahan masuk WTO yaitu dengan menghilangkan perlindungan dagang. Bukankah itu memiliki dampak besar bagi industri kita? Tampaknya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya, ini akan membuat kita menjadi kuat. Perusahaan asing masuk dan kita keluar masuk ke pasar mereka. Dengan cara ini, kita bisa dapat lebih banyak kesempatan. Komisaris Chen. Komisaris Chen, aku ada pertanyaan. Apakah produk Yichu untuk menyaingi Yang Group? Kami mendengar bahwa Yichu akhir-akhir ini meluncurkan seri perhiasan yang bersaing dengan Yang Group. Ya, tapi kita sudah menarik barang dari toko. Dan sebagai manajer Yichu Group, Nona Yichu telah meminta maaf di publik. Dan kalau aku tidak jujur, maka aku tidak akan pernah datang ke sini. Dan aku rasa, aku hanya buang-buang waktu bicara dengan kalian. Baik, Komisaris Chen. Aku ada satu pertanyaan. Kenapa Anda percaya pembisnis asing dari Eropa dan ingin bicara pada kita semua dan mengganti perjanjian harga yang telah mereka tanda tangani? Ya, kau benar sekali. Ini sangat susah. Dan aku tidak punya cara pasti untuk mengetahui ini. Itulah kenapa aku buru-buru ke sini untuk bertemu dengan manajer Yang. Tuan Sheriff, aku bawakan daftar harga hardware domestik dari grup kami. Dan sekarang bisa dilihat baik-baik. Sejujurnya, keuntungannya sangat rendah. Kalau sekarang kita masih melakukan perang harga tidak berguna ini, maka perusahaan akan bangkrut. Dan aku tidak percaya. Kau ingin hal ini akan terjadi, Tuan? Tuan Chen, aku menghargai teori dan kejujuran Anda. Aku percaya kalau kita bisa bekerja sama, bisa membuat keuntungan. Tapi yang kuperhatikan, kapan kau bisa membantuku membawa merek hardware masuk ke pasar Tiongkok? Sebenarnya ini manajer Yang. Apa kau ingin bicara? Iya. Jika Tuan Ruan sudah siap, aku akan mengutus manajer pemasaran untuk bekerja denganmu kapan saja. Baiklah. Ini negosiasi terindah yang pernah aku alami. Tuan Chen, Nona Yang,
kita ini seperti anak muda yang mengekspresikan cinta lewat telepon, benar kan?